kepemimpinan pada gereja Protestan itu gimana? Dia dari awal gimana, kan kayak kita Katolik kan itu Paus. Paus di bawahnya ada Uskup. pastor, Paroki. Nah, terus kalau di bagian gereja Protestan itu dari mana? tergantung aliran yang mana tadi deh, karena ada Calvinis, ada Lutheran, ada gereja-gereja kecil lainnya kan. Kalau dia Lutheran dia secara umum pakai episkopal, kalau enggak apostolikum. Tahu apa episkopal apostolikum? Kalau episkopal dia hierarki, memang hanya dia pimpinan, baru menurun anaknya nanti jadi kepalanya, dari cucunya, itu episkopal rata-rata. Kalau kami di GKPS Lutheran apostolikum. Tahu apostolikum? Apostolikum. Apostol pada dasarnya, apostol Yohanes, apostol Petrus, apostol Yakobus. Apostol ini kan kalau dari bahasa aslinya kan para sintua, murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan. Kan itu apostol pada dasarnya. Pemberita, penginjilan itu apostolikum. Jadi di dalam gereja kayak kami Lutheran, sistem apostolikum itu yang menentukan kepemimpinan di gereja. Sebenarnya tahu apostol, apa apostol. Belum udah kita semua siapa jadi pimpinan. Dia kalah satu, itulah namanya apostolikum. Jadi di GKPS dia gereja-gereja Lutheran pakai istilah eporus, biskop, pimpinan sinode, pimpinan pusat, itu semua dipilih oleh apostol-apostol. Jadi disebut lagi namanya apostolikum. Kalau di GKPS dia pimpinan dia hanya di pusat, ada pimpinan sinode, eporus sama sekjen. Di bawahnya itu ada lagi pengurus resort. Pengurus resort ini memimpin ada 5 ada berapa jemaat. Setelah pengurus resort ada pimpinan jemaat. Ada disebut perhanger, ada sekretaris, ada bendahara, itu di bawah dia. Jadi semua ini dipilih dibentuk kepengurusan yang berjenjang semua dipilih oleh para apostolnya, apostolikumnya, situanya, samasnya, diakennya yang menentukan bagi surat orang itu kan sampai ditulis namanya di undinya. Itu apostolikum. Nah, jadi sekarang ada baru-baru ini gereja HKI, orang itu model apostolikumnya dipersempit. Jadi siapa yang mau mencalon ambil surat, istilahnya marsejok mesinurat dia. Ada 2 kertas kan, ambil siapa tulisannya saya poros, saya belum poros kan. Jadi diundi kayak Ufin dan Ketupin Musa dulu bentuk undi. Kalau di gereja dia, jadi HKI sekarang sudah mulai ke sana mereka supaya menghilangkan nuansa barisan-barisan tim kemenangan, tim PS-nya kan di gereja kan sudah mulai ada itu kampanye. Jadi mempersingkat itu dibentuklah dia cara-cara yang baru. Tapi basicnya apostolikum yang memilih sintuannya, pelayan-pelayannya itu memilih pengurusnya. Kalau di Katolik enggak, semua hierarki dia. Itu namanya hierarki. Jadi apa kata yang satu ini itu semua dilaksanakan di bawah. Bahkan mau melakukan apapun dia harus tanya dulu panas. Itu hierarki. Jadi dia berpusat kepada satu oknum, satu pribadi. Bahkan dulu kita sebelum dipecah dulu Katolik, belum ada dia namanya otonomi, kan semua kan harus dari Vatikan, dari Italia Romanya semua keputusan gereja Katolik seluruh di dunia ditentukan oleh Vatikan juga, kan begitu dipilih. Dari apa semua? Dari Vatikan, Paus yang memegang. Sekarang kan enggak lagi. Di Indonesia ada pausnya, ada pimpinannya, jadi semua sudah punya otonomi. Hampir-hampir kayak gitulah sekarang. Katolik udah belajar sama kita Protestan kan, udah memilih apostolikumnya, apostol yang menentukan siapa pimpinannya. Ya, jadi di jemaat ada namanya pimpinannya perhanger di jemaat. Kalau di resort aman pendeta pimpinannya kayak abang kan, pendeta di sini kita lakukan di Balang, abang pimpinannya di resort. Kalau di seluruh GKPS yang ada di Indonesia ini di kantor sinode di Siantar lagi ya namanya eporus. Eporus kita sekarang marga Firman, sekiannya marga Minte. Jadi itulah kepengurusannya. Itu semua dipilih dengan sistem apostolikum tadi, kasih undian. Aku pilih. Jadi kumpulkan siapa terbanyak dia jadi pimpinan. Iya, itu dia. Kalau dalam bahasa kalau Alkitabiahnya Ufin dan Ketupin, dia angkat undi kayak Musa dulu kan, kayak Yesus
Kayak murid-murid Yesus menggantikan Yudas Iskariot kan, begitu bunuh diri Yudas Iskariot kan diundi orang itu. Siapa yang menggantikan Yudas Iskariot nomor 12 kan? Terpilihlah si Matias. Jadi kayak begitu juga di gereja. Kalau di Katolik nggak ada itu begitu deh. Semua dari atas yang menentukan. Kawin ya. Itu kalau di Katolik. Kalau di gerejanya itu, dan lagi itu tadi aku bilang, bapaknya, anaknya, cucunya, tetangganya, semua bisa. Bisa? Bisa. Ada lagi? Cara-cara aturan-aturan yang dilakukan sebelum KCD itu ada juga ya? Ada lah. Harus tahu berdoa. Maka aja berdoa ya. Kalau cara ngomongmu bagus, penguasaan public speaking. Jadi kalau di Lutheran dia anggota, kan ada di gereja Lutheran dia ada 4 anggota. Status keanggotaan, ada namanya anggota persiapan, anggota baptis, anggota sidi, sama anggota siasat. Gereja sama itu semua rata-rata gitu, kami sudah begitu dia. Anggota persiapan, anggota baptis, anggota sidi, anggota siasat. Nah anggota persiapan ini anak yang baru lahir atau baru pindah, itu anggota persiapan. Kalau anggota baptis sudah dibaptis, itu sama kita semua mau Katolik mau Kristen. Setelah anggota baptis ada namanya anggota sidi. Anggota sidi ini apa ini? Anggota sidi ini adalah yang telah memahami dan percaya kepada Kristus. Itu anggota sidi. Jadi yang satu lagi ada namanya anggota siasat. Anggota siasat ini kalau dia berdosa, dikucilkan dulu, diajari dulu, didiskriminasikan dulu dia. Nah, anggota sidi ini syaratnya harus paham dulu dia siapa Yesus, apa gereja, apa Roh Kudus, apa pekerjaan pelayan gereja, apa kemana gereja ini, apa surga, apa neraka. Harus dipelajari dulu ini semua, dikenal dulu. Karena kalau sebatas anggota baptis kan kayak Yohanes Pembaptis yang itu aja dia kan. Jadi pengenalan kalau di gereja Lutheran, Katolik, di GBKP, pengenalan terhadap Yesus itu standarnya melalui anggota sidi. Jadi kalau udah sidi dia harus tahu dia apa itu surga, apa itu neraka. Ada bilang udah sidi di sini. Prisma, udah. Kan gitu dia kan. Ada kalau di gereja ini setahun dia pembelajarannya itu kan. Setiap minggu 6 bulan kalau di sini setahun dia diajarin apa surga, siapa Adam, siapa Salomo. Selama setahun ini dipelajari semua. Oh begini Kristen. Setelah dia paham, baru dia ungkapkan di depan jemaat. Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Itulah yang disebut angkat sidi tadi. Kalau di Katolik namanya krisma tadi. Kalau di GBKP namanya menawan. Kalau sama kami namanya manaksiun percaya angkat sidi. Jadi itulah puncak tertinggi keanggotaan kekristenan di dalam suatu jemaat yang menandakan dia telah memahami dan menerima Yesus. Itulah puncak tertingginya. Kalau hanya sebatas baptis, ya dibaptis saja sebagai tanda kan. Gantinya sunat dulu itu kalau dalam perjanjian lama. Semua keturunan Abraham harus disunat, baru dia jadi pewaris kerajaan surga. Lalu di zaman Yesus bukan persoalan sunat lagi, tapi persoalan dibaptiskan. Jadi siapa yang sudah dibaptis, dia pewaris kerajaan surga. Tapi persoalan selamat, masuk surga dan tidak, ditentukan oleh anggota sidinya. Nanti setelah dia contoh jadi ini, sudah anggota sidi dia, naik sidi dia. Tapi nggak dikerjakan seperti pembelajarannya sidi, masuk neraka. Nah itu dia. Jadi setelah sidi dia sudah dikenal, dipelajari Yesus semua, tapi dilakukannya dalam kehidupannya, masuk surga dia. Jadi itu pembedanya baptis dengan angkat sidi. Kalau sidi sudah harus paham dia dengan keselamatan, siapa Yesus, siapa Roh Kudus. Sudah lebih detail. Sudah lebih bisa mempertanggungjawabkan. Makanya kalau orang Batak bilang kalau sudah angkat sidi, dosanya ditanggung sendiri-sendiri. Itu konsepnya. Jadi nggak mamaknya lagi. Kalau dulu kan sebelum angkat sidi berantem dan contoh sama kawan. Mana bapaknya dipanggil? Kan bapaknya dipanggil. Karena masih bapaknya yang bertanggung jawab sama dia. Tapi setelah angkat sidi dia harus mempertahankan perilakunya. Kan gitu dulu waktu kecil kan belum angkat sidi kan. Gua pukul anak orang. Datang bapak. Mana panggil bapaknya ini? Mana bapaknya ini? Karena masih bapak dan mama yang menanggung perbuatanmu, tingkah lakumu. Tapi setelah angkat sidi, ya urusanmu lah. Kamu jawabin apa yang kau lakukan. Baru kalau angkat sidi udah bisa kawin, udah bisa nikah. Kalau baptis nggak boleh. Jadi kalau mau nikah harus anggota sidi. Di Katolik harus punya krisma. Di GBKP harus ada punya ngawan. Karena salah satu syarat pernikahan Kristen sudah paham dengan kekristenan tadi yang diukur dengan sidi tadi. Kalau mau ada pilihan kawin mendadak harus angkat sidi dulu. Bisa langsung.
Kecuali di gereja CD ini, boleh dia. Boleh dia. Gak ada seorang ini. Yang ada sama orang istilahnya pemandian dewasa, baptisan dewasa. Kan gitu kan, Dek kan? Kau udah baptisan dewasa? Belum, Bang. Belum. Kalau di mereka dia baptisan dewasa, kalau di kita kecil tadi, kecil tadi. Tapi konsepnya berbeda. Orang itu sekali aja. Kalau kita kan kecil ada dibaptis. Setelah dewasa dipahami, baru kecil. Kalau orang ini dewasanya dulu baru diselamkan kayak si Yohanes Pembaptis tadi. Bisa? Oke, Bang. Apa lagi? Kalau kan kan kayak di Katolik yang menerima komunion minimal dia 3 tahun baru bisa Ini mah kalau kita nak gitu. 3 kata orang saya ini tadi 6 bulan kami Enggak, setahun. maksudnya batasnya kan kita kalau komunion itu yang nerima pasti itu. Harus kita nanggung. Terus kalau kita krisma kan itu kita sendiri yang nembus dosa. Kalau di Katolik itu kan minimal 3 tahun dia setelah dia memahami semua apa yang ada kekristenan ini. Kalau batas yang ada di Kristen Protestan ada juga. Maksudnya menerima itu dalam umur berapa betul Iya. pertanyaan? Kalau di GKPS dia di GKPS, kalau Lutheran nggak berani abang sebut dia. Kalau di GKPS dia minimal 15 tahun, 17 tahun, 217 tahun baru boleh mengikuti sini dan lain-lain. Sebetulnya gini deh, harus terbuka juga ke yang Kristen Protestan dengan Katolik itu beda agama. Kita udah beda substansi pengajaran kita. Maka ada banyak yang kau sebut tadi itu deh, yang tidak lagi terlalu ketat di gereja Lutheran. Makanya kan syarat kan 6 agama yang diakui di Indonesia katanya kan Islam, Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, baru Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, substansinya kita Katolik dengan Protestan berbeda agama. Ini yang pendeta harus sampaikan sama kita. Substansi keselamatannya bisa sama-sama di Yesus, tapi perilakunya berbeda. Aku buat contohnya salah satu. Sakramen di gereja Lutheran itu hanya 2, baptisan dan perjamuan kudus, menerima sakramen sakral. Kalau di Katolik ada 12. Yang ada 12 dia itu penjabarannya. Bahkan yang meninggal sekian hari setelah meninggal ada lagi sakramennya. Dan banyak lagi dia. Jadi dalam hal yang situ aja kita udah berbeda. Pernikahan juga berbeda kan. Kalau kami pernikahan di gereja Lutheran diberkati lalu bangkit diangkat. Kalau di Katolik juga setelah diberkati harus lapor dulu kepada Bunda Maria. Makanya disebut nama itu Bunda Maria. Dikasih satu simbolis, dilepaskanlah 2 burung merpati dengan pengharapan. Di gereja Protestan nggak ada lagi begitu. Termasuk dalam persoalan pendetanya, kalau di Katolik pastornya tidak boleh menikah, kalau di gereja Lutheran boleh menikah. Kan udah beda kita substansinya. Satunya pintu kita sama-sama di Yesus.